Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka dan Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Eka dan Pak Muiz. Apa kabarnya nih malam ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, baik, luar biasa. Ya, selalu terima semangat. kasih. Ya, harus selalu semangat ya Pak. Semangat. Terima kasih untuk Pak Muiz dan Pak Eka. Jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya di sini selaku pengamat akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Muiz selaku coach dan Pak Eka sebagai coachee. Sebelum saya melakukan pengamatan, saya akan bertanya kepada Pak Muiz selaku coach, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Muiz nanti, Pak? Ya, terima kasih kepada Bu Umi yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan kegiatan coaching dan bersedia menjadi pengamat. Jadi begini Bu Umi, nanti rubrik penilaian yang akan saya terapkan yaitu pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Umi. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Muiz kembangkan, Pak Muiz? Yang akan saya kembangkan tentunya berarti saya akan lebih mendengarkan aktif, bebas dari judgement ya tentunya, dari asosiasi juga, dan yang pastinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menggali pengetahuannya. Selain itu saya juga menerapkan kompetensi proses kreatif agar si coach tersebut bisa lebih menggali pengetahuannya. Seperti itu Ibu. Ya, baik sekali. Berikutnya, kompetensi mana yang ingin Pak Muiz observasi dalam percakapan coaching nanti? Yang ingin diobservasi yaitu kompetensi tentang mendengarkan aktif, di mana saya akan mencoba untuk mendengarkan dengan seksama tanpa memutus pembicaraan dari kunci. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si kunci ini mampu menggali potensi dirinya. Selain itu juga ada proses kreatif juga agar si kunci ini mampu mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Iya, luar biasa sekali Pak Muiz. Untuk pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Pak Muiz itu nantinya apa Pak Muiz? Iya, indikatornya tentu untuk present berarti saya dan Uci nanti Pak bisa hadir secara utuh. Tadi kita ada di sini, badan kita ada di sini, pikiran kita ada di sini, kita fokus dengan kegiatan coaching. Kemudian untuk mendengarkan aktif, saya akan mencoba mendengarkan dengan seksama, bebas dari judgment, bebas dari asumsi, bebas dari asosiasi, dan tentunya akan terus menggali dari apa yang dibutuhkan oleh coaching. Kemudian selain itu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya akan mencoba nanti setiap kali coaching menyampaikan pendapatnya, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan-kemampuan atau kreativitas dari coaching tersebut. Begitu Ibu. Nah, luar biasa sekali Pak Muiz, lengkap ya sesuai dengan alur Tirta. Karena waktu kita terbatas, saya persilahkan untuk Pak Muiz melakukan kegiatan coaching dengan Pak Eka. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Umi yang telah memberikan waktunya kepada saya dan Pak Eka untuk melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Baik, akan segera saya mulai. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muiz. Iya, ini kalau lihat dari senyumnya Pak Eka, sepertinya kabar Pak Eka ini lagi baik-baik saja dan bahagia. Begitu Pak Eka? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Pak Muiz gimana kabar? Alhamdulillah saya juga sehat dan tetap selalu semangat. Ya, semoga kita dapat menjalani semua aktivitas kita pada hari ini dengan penuh semangat dan dengan mengharap keridhaan. Begitu ya Pak Eka ya? Iya, ya. Amin, amin, amin. Sama-sama Pak Muiz. Ada waktu ya Pak Muiz ini ya? Insya Allah ada waktu kita bisa
apalah ngobrol-ngobrol santai gitu ya Pak Eka ya. Iya, terima kasih Pak Muiz sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini saya ada keinginan untuk ngobrol beberapa hal dengan Pak Muiz nih. Bisa ya Pak Muiz ya? Oh bisa sekali. Insya Allah saya siap hadir dengan sepenuh hati untuk Pak Eka. Iya. Ya Pak Eka, ini kira-kira kita mau ngobrol apa sih ini Pak Eka sih? Jadi begini Pak Muiz. Ini masalah saya pribadi kaitannya dengan pekerjaan. Semester ini saya mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah sebagai kesiswaan, membantu beliau di bidang kesiswaan terkait dengan tugas dari kepala sekolah tersebut. Saya agak sedikit galau atau bimbang karena beberapa pekerjaan kesiswaan itu kaitannya dengan penanganan murid itu ada yang bertentangan dengan tugas saya selaku BK. Jadi saya bimbang Pak Muiz, ini ada kegalauan dalam hati saya. Oh iya begitu ya Pak Eka. Berarti ini Pak Eka lagi menghadapi situasi kasus yang bertentangan antara hati nurani dengan pengetahuan yang Pak Eka peroleh selama pendidikan, di mana Pak Eka ditugaskan oleh kepala sekolah dalam bidang kesiswaan, namun dalam bidang kesiswaan itu dalam penerapan disiplin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu PK. Begitu ya Pak Eka ya? Betul Pak Muiz. Iya. Ini Pak Eka, kira-kira nanti ya yang Pak Eka harapkan ataupun yang Pak Eka inginkan setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini, kira-kira apa ini Pak Eka? Jadi saya menginginkan tetap loyal kepada pimpinan. Kaitannya dengan tugas tambahan itu, saya tidak ingin menolak tugas tersebut. Sebagai bawahan, saya harus loyal terhadap tugas yang disampaikan atau dibebankan kepada saya. Akan tetapi satu sisi saya agak bimbang karena ada tugas-tugas dari kesiswaan yang menurut saya bertentangan. Jadi saya inginnya dua-duanya bisa dijalankan Pak Muiz. Begitu Pak Muiz. Gimana ini Pak? Iya. Ada dilema ya tentunya di dalam hati dan pikiran Pak Eka ya. Menurut Pak Eka itu idealnya gimana ya Pak Eka? Idealnya antara menjalankan tugas dari kepala sekolah dan menjalankan peraturan yang mungkin belum sesuai dengan disiplin ilmu kepekaan. Itu kira-kira gimana idealnya Pak? Idealnya menurut saya itu seorang guru BK itu harus bisa menjadi sahabat siswa. Jadi pendekatan BK kepada siswa itu agak lebih dari hati ke hati. Siswa bisa menjadi sahabat BK sehingga bisa mencurahkan semua permasalahan siswa, sehingga potensi yang ada pada peserta didik atau pada murid ini dapat kita tangkap sehingga dapat mengembangkan potensi anak tersebut. Kemudian idealnya sebagai kesiswaan ya tetap tata tertib ataupun peraturan sekolah bisa ditegakkan terhadap murid, tetapi dengan tidak membuat atau menciderai perasaan murid gitu Pak Muiz. Iya. Luar biasa sekali ya perasaan Pak Eka terhadap siswanya, itu luar biasa sekali. Gini Pak Eka, ini kira-kira menurut Pak Eka itu apa sih yang mungkin bisa Pak Eka lakukan untuk mewujudkan keidealan tersebut Pak Eka? Saat ini dalam pemikiran saya, yang pertama saya perlu komunikasi intensif dengan pimpinan saya terkait dengan pembagian tugas kesiswaan, karena menurut saya komunikasi ini penting, sehingga yang pertama saya harus membangun komunikasi dulu dengan pimpinan. Kemudian yang kedua, saya
juga akan membangun komunikasi dengan rekan sejawat saya di BK. Di sekolah saya kebetulan ada 4 ya rekan guru BK yang perlu kita komunikasikan kaitannya dengan tugas-tugas tambahan tersebut, sehingga tidak terjadi benturan lah, terjadi benturan kaitannya dengan penanganan terhadap siswa. Gitu Pak Muiz. Iya iya iya, ide bagus juga ini Pak Eka. Menurut Pak Eka itu antara komunikasi dengan kepala sekolah dan komunikasi dengan rekan guru BK itu lebih ideal mana dulu yang akan dilakukan? Dengan pimpinan terlebih dahulu Pak Muiz. Saya akan mencoba komunikasi dengan pimpinan terlebih dahulu kaitannya dengan rencana kita atau langkah-langkah yang perlu kita terapkan agar siswa tetap bisa tertib, bisa menjalankan peraturan, kemudian kita selaku guru BK juga bisa bersahabat dengan siswa sehingga mereka bisa bercurah pendapat dengan kita yang ada di BK. Gitu Pak Muiz. Oh iya 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 iya. Ini kira-kira ada nggak sih temen yang bisa membantu Pak Eka untuk atau memfasilitasi Pak Eka untuk berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah, berkomunikasi dengan teman-teman guru-guru BK? Kira-kira ada apa tidak ini Pak Eka? Kemarin saya sudah ngomong dengan koordinator BK-nya Pak Dodo agar bisa membantu saya untuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Nanti kita ajak bersama-sama Pak Muiz, kita ajak bareng ketemu dengan ibu kepala sekolah. Tentunya ada wakil kepala sekolah yang lain, nanti kita ajak biasanya humas. Jadi ada teman atau ada rekan yang insya Allah bisa membantu saya Pak Muiz. Iya, banyak sekali ya rekan-rekan yang bisa membantu. Ini menunjukkan Pak Eka itu orang-orangnya loyal terhadap teman-temannya, berarti luar biasa sekali Pak Eka ya. Insya Allah Pak Muiz. Pak Eka, iya. Gini Pak Eka, setelah Pak Eka menghubungi kepala sekolah dan berkoordinasi dengan teman-teman BK, itu kira-kira langkah selanjutnya apa lagi yang bisa Pak Eka lakukan? Kemungkinan akan segera kita bentuk tim Pak Muiz. Dari hasil pertemuan nanti rencananya kalau disetujui nih Pak Muiz, segera membuat atau membentuk tim satuan tugas pengamanan ketertiban siswa yang di dalamnya itu nanti isinya rekan-rekan guru mapel yang ada di situ. Walaupun kami paham lah guru mapel juga jamnya sudah cukup banyak, tetapi ini demi idealnya kita dalam bekerja, ya saya harus mengajak banyak teman guru mapel untuk bergabung dalam tim STP 2K tersebut, sehingga nanti dalam menangani tugas yang di depan itu bukan guru BK-nya Pak Muiz. Jadi dari timnya dulu, baru nanti setelah di awal kemudian dilanjutkan atau direferal ke BK begitu. Oh ya, berarti akan membuat tim. Itu bagus juga ini kalau membuat tim. Kira-kira ini Pak Eka, untuk membuat tim itu langkah awalnya seperti apa Pak Eka, atau yang diperlukan itu apa saja, prosedurnya seperti apa? Mungkin Pak Eka pasti lebih tahu hal-hal seperti ini. Ada banyak hal pertimbangan. Yang pertama tentu kita komunikasi dengan koordinator BK, rekan kita, siapa saja teman kita yang bisa masuk dalam tim. Kemudian untuk guru mapel kita koordinasi atau komunikasi dengan bidang kurikulum Pak Muiz. Bidang kurikulum di situ akan kelihatan guru-guru yang masih bisa dipakai atau masih bisa dimintai bantuan menjadi tim. Jadi ada beberapa guru yang nanti termonitor dalam jam pembelajarannya itu nanti kira-kira bisa dimintai bantuan masuk menjadi satu tim.
Itu Pak Muiz. Iya, iya. Luar biasa sekali, Pak Eka. Ini kira-kira Pak Eka mau dimulai kapan ini, Pak Eka? Iya, sebetulnya ingin secepatnya Pak Muiz. Tapi Ah, karena agenda sekolah juga cukup banyak. Terakhir kemarin penilaian tengah semester, kemudian ada bersamaan dengan hari ulang tahun sekolah juga kemarin. Mudah-mudahan Pak Muiz dalam 3 hari ke depan rencana yang tadi saya sampaikan ke Pak Muiz bisa kita komunikasikan dengan pimpinan Pak Muiz. iya, semangat sekali ya ini Pak Eka ya. Luar biasa Pak Eka. Pak Eka ini kan obrolan kita terbatas ya Pak Eka, terbatas dengan waktu ya. Iya Pak Muiz. Ini menurut Pak Eka itu kira-kira apa sih yang Pak Eka dapat dari obrolan kita yang singkat ini Pak Eka? Dari obrolan singkat ini saya mendapat penguatan atau menjadi lebih yakin lagi bahwa dengan membentuk tim nanti dalam bekerja membantu kepala sekolah sebagai kesiswaan dan kode etik saya sebagai guru BK bisa dijalankan bersama-sama Pak Muiz. Eh, iya, 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 iya. Luar biasa sekali. Semoga Pak Eka bisa segera merealisasikan rencana Pak Eka dalam 3 hari ke depan, sehingga apa yang menjadi keinginan atau program Pak Eka dapat terwujud. Tapi saya penasaran juga ini Pak Eka. Ini penasaran nanti gimana sih hasilnya setelah 3 hari ke depan Pak Eka melakukan kegiatan yang direncanakan ini. Ya, bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi gitu ya, Pak Eka. Sangat boleh Pak Muiz. Saya juga mengharapkan demikian. Artinya nanti setelah kita 3 hari ke depan ketemu dengan kepala sekolah, timnya nanti siapa saja, saya akan komunikasi lagi atau ngobrol lagi dengan Pak Muiz kaitannya dengan hasil tersebut Pak Muiz. Iya. Terima kasih Pak Eka sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai dengan saya. Semoga ini dapat memberikan hikmah untuk saya dan Pak Eka, memberi tambahan ilmu untuk saya dan Pak Eka. Dan tentunya sebelum saya menutup sesi ini, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Pak Eka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin amin. Terima kasih sama-sama Pak Muiz. Ya, demikian Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Umi proses coaching yang telah kami jalankan antara saya dengan Pak Eka. Waktu kami kembalikan kepada Bu Umi. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Muiz dan Pak Eka. Luar biasa sekali tadi coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Muiz dan Pak Eka. Saya mengamati dan sangat luar biasa. Saya selaku pengamat tadi sudah mengamati percakapan antara Pak Muiz dan Pak Eka. Menurut saya sudah sangat baik. Dari hasil percakapan coaching tadi, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Muiz? Ya, indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu berarti saya dengan Pak Eka bisa hadir secara utuh, present untuk melakukan proses coaching sehingga fokus kepada satu masalah yang akan kita bahas. Kemudian saya coba mendengar aktif dengan mendengar secara seksama apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian saya tidak memutus pembicaraannya dan saya memberikan masukan lagi atau mengajukan pertanyaan lagi ketika Uji selesai berbicara. Dan tentunya saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi dalam proses coaching ini. Kemudian selain itu juga saya coba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya, dengan mencoba menggali pengetahuan atau kemampuan diri dari Pak Eka dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot setiap kali Uci itu selesai menyampaikan pendapatnya, kemudian saya tambah lagi dengan
pertanyaan lagi, lalu lebih menggali lagi, lebih mengeksplor lagi, dengan harapan nanti Uci atau Pak Eka bisa menemukan titik temu atau solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Begitu, Ibu. Ya, baik Pak Muiz. Memang seperti itu ya yang tadi saya lihat, yang saya catat dan saya amati berdasarkan hasil observasi percakapan coaching antara Pak Muiz dan Pak Eka. Jadi coach selaku Pak Muiz sebagai pendengar aktif ya. Jadi Pak Muiz hadir secara penuh dan fokus terhadap satu masalah yang disampaikan oleh Kuci, tidak memotong pembicaraan Kuci. Pak Muiz juga mendengar secara aktif, tidak memutus pembicaraan dari Kuci. Dan Pak Muiz juga mampu mengeksplor atau menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan aktif tadi. Berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Muiz? Ya, terima kasih Ibu. Kompetensi yang terus ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya ingin mengembangkan ini? Karena memang mengajukan pertanyaan itu butuh keterampilan khusus, butuh belajar lagi. Karena tiap sesi coaching itu masalahnya pasti berbeda. Dan kita nggak tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh coach, hingga kita diharapkan mampu lah untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali atau mengeksplor dari coach ini sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa sekali Pak Muiz. Karena waktu kita terbatas, jadi untuk Pak Muiz dan Pak Eka, terima kasih sekali untuk kegiatan coaching pada kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah ilmu dan menambah wawasan buat kita serta membuat manfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Untuk sesi berikutnya, Bu Umi sebagai coach, saya sebagai coach dan Pak Eka sebagai pengamat. Ya. Begitu, monggo waktu kami berikan kepada Pak Eka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua atau putaran kedua, di sini saya selaku pengamat akan menyampaikan beberapa hal kepada coach. Yang pertama kaitannya dengan coaching ini, Bu Umi selaku coach, rubrik penilaian seperti apa yang akan digunakan? Ya, terima kasih Pak Eka. Jadi rubrik penilaian yang akan saya lakukan sesuai dengan model Tirta ada 3, yaitu 1 dengan mendengarkan aktif, 2 dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga dengan memberdayakan coaching. Ya Bu. Selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu sama seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ada 3 Pak Eka. Yang pertama mendengarkan aktif, di mana saya selaku coach bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coach. Kemudian yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saya selaku coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dari saya mendengarkan aktif dari coach. Yang ketiga, memberdayakan coach, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik dan mendorong ide saat diminta berbagi pengalaman. Kemudian Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Iya Pak Eka. Jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Eka. Oke Ibu. Kemudian yang terakhir nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Ibu?
Ya, indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot dengan saya mendengarkan aktif, saya hadir secara penuh di sini, fokus dengan permasalahan yang disampaikan oleh Kuci, kemudian saya bisa menggali dan mengeksplor pertanyaan berbobot tersebut dengan mendengarkan aktif tadi dan membantu membuat rencana aksi atau menemukan solusi bagi Kuci. Oke, terima kasih Ibu. Langsung dilanjut dengan kucing. Monggo Pak Muiz dan Bu Umi dilanjut. Ya, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini Pak Muiz? Alhamdulillah, baik Bu, sehat Bu. Ya, tumben nih menghubungi saya. Ada apa ya Pak Muiz ya? Ya, ini Bu pengen sharing-sharing, pengen berbagi. Kebetulan saya lagi ada masalah ini Bu. Oh, Pak Muiz sedang ada masalah ya. Ya, saya perhatikan juga Pak Muiz kok sepertinya sedang ada pikiran ya. Masalahnya apa Pak Muiz? Bisa ceritakan dengan saya? Iya, jadi begini Bu, saya itu di kelas ada satu anak yang bisa dikatakan kedisiplinannya itu sangat kurang sekali. Jadi anak itu jarang berangkat, walaupun berangkat kadang berangkatnya siang, kemudian di sekolahan itu lesu, nggak semangat, ngantuk, terus ya jadi dengan teman-teman juga kurang respect, kayak bisa dikatakan nggak gaul kayak gitulah. Lalu kira-kira apa yang diharapkan Pak Muiz dari hasil percakapan kita nanti? Saya sih pengennya setelah kita diskusi ada titik temu lah, titik terang, saya dapat mencari solusi-solusi, dapat menemukan cara memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu, terutama tentang kedisiplinan anak tersebut. Ya, jadi Pak Muiz itu mempunyai seorang siswa yang jarang berangkat sekolah dan sesekali berangkat sekolah pun di sekolah hanya ngantuk saja ya Pak Muiz ya. Betul sekali. Kira-kira kenapa anak tersebut atau faktor apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi seperti itu Pak Muiz? Iya, ternyata saya coba tanya kepada teman-temannya ya. Tadinya ketika saya tanya kepada anaknya langsung, anak itu diam, tidak mau menjawab, mungkin karena takut atau malu dengan teman-temannya tuh gimana saya kurang tahu. Akhirnya saya tanya kepada teman-temannya yang rumahnya dekat dan ceritanya seperti ini. Posisinya anak itu berarti hidup itu tidak bareng dengan orang tuanya Bu. Orang tuanya kedua-duanya merantau di Kalimantan, sedangkan si anak itu di rumah dengan neneknya. Tapi ternyata dengan neneknya pun itu tidak satu rumah. Neneknya rumahnya di bawah, anak itu rumahnya di atas. Itulah kegiatan sehari-harinya itu dia hanya fokus dengan gadgetnya, main HP, terus main game, terus waktu-waktunya dihabiskan dengan itu dan banyak begadang untuk hanya sekedar main game saja Bu, seperti itu. Jadi anak tersebut itu tidak tinggal bersama orang tuanya karena orang tuanya merantau ke luar pulau ya. Iya. Kemudian dia tinggal bersama neneknya tapi tidak satu rumah juga sehingga mungkin kurang pemantauan atau pengawasan dari orang yang lebih tua. Lalu anak tersebut selalu bermain gadget hingga malam hingga anak tersebut akhirnya ngantuk di sekolahnya. Selain itu apa ada lagi masalahnya Pak Muiz? Masalahnya berarti selain itu
akhirnya karena anak itu fokus dengan HP, jadi anak itu tidak mudah bergaul dengan teman-temannya, Bu. Jadi ketika teman-teman itu bermain bareng, ngumpul bareng, anak itu cenderung menyendiri karena jarang bermain dengan teman-temannya. Akhirnya kan anak itu ya mau tidak mau memisahkan diri kayak gitu. Jadi ada masalah lain ya Pak Muiz ya, anak tersebut tidak mau bergaul dengan teman karena dia selalu sibuk dengan gadgetnya ya. Iya, Kira-kira apa nih rencana yang akan Pak Muiz lakukan? rencana yang akan saya lakukan ya Bu, yang akan saya lakukan langkah pertama mungkin saya akan menghubungi orang tuanya, cerita dengan orang tuanya, bagaimana kondisinya, apa yang sebenarnya terjadi, kemudian latar belakangnya seperti apa. Ya, tujuannya mungkin untuk apa namanya mengetahui latar belakang apa yang terjadi pada siswa tersebut. Ya, jadi Pak Muiz punya rencana ingin menghubungi orang tuanya ya Pak Muiz ya, untuk mengetahui Betul. apa penyebab dari masalah itu. Nah, Iya, selain betul. Pak Muiz sendiri, kira-kira ada tidak Pak pihak lain yang Pak Muiz bisa libatkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut Pak Muiz? Iya, ada yang bisa membantu. Kebetulan ada satu wali murid. Wali murid itu berarti akrab dengan saya. Dan kebetulan lagi wali murid tersebut rumahnya dekat dengan anak itu. Sehingga mungkin saya bisa sharing. Saya akan lebih banyak sharing dengan wali murid tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan si anak itu. Iya, bagus sekali rencananya Pak Muiz. Jadi Pak Muiz selain akan menghubungi orang tuanya langsung juga akan mencari informasi dari warga yang tinggal di sekitar ya. Jadi salah satu wali murid yang tinggal di dekat rumah anak tersebut. Bagus sekali rencananya Pak Muiz. Nah, Iya. kira-kira rencana tersebut akan Pak Muiz lakukan kapan? Jadi begini untuk rencana ya Ibu, kebetulan itu orang tersebut, wali murid tersebut kalau hari Sabtu itu ada waktu luang dan mengantar anaknya, kemudian pulangnya juga dijemput. Lah, mungkin di situ nanti saya bisa mulai sharing, berbagi dengan wali murid tersebut tentang masalah-masalah inilah. Kita sharing-sharing, mungkin bisa ada solusi-solusi atau titik terang yang bisa disampaikan oleh wali murid tersebut. Insya Allah Sabtu besok akan saya lakukan, Bu, terkait ini. Jadi hari Sabtu akan melakukan rencana Pak Muiz ya Pak Muiz ya. Insya Allah hari Sabtu besok saya akan laksanakan. Ya, luar biasa, menarik sekali apa yang tadi dibicarakan. Pak Muiz bisa menemukan solusi seperti apa, ide-idenya bagus sekali yang bisa Pak Muiz temukan. Nah, mudah-mudahan nanti hari Sabtu Pak Muiz bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana Pak Muiz, bisa terlaksana dengan baik dan semoga berjalan lancar ya Pak Muiz ya. Amin, insya Allah, insya Allah. Ya, besok kalau kira-kira sudah ketemu hari Sabtu, hari kapan lagi kita bisa ngobrol lagi ya Pak Muiz ya. Karena saya ingin tahu bagaimana perkembangannya berikutnya. Iya, Ibu saya juga pengen nanti ada tindak lanjut juga ngobrol lagi dengan Ibu. Ini kayaknya asik sekali ngobrol dengan Ibu, bisa ada titik terang lah. Hilalnya sudah mulai terlihat. Insya Allah kalau ada waktu nanti hari Senin ya Ibu, hari Senin setelah karena mungkin minggu kita bisa akhir pekan dulu, nanti hari Senin kita bisa ngobrol lagi Ibu. Ya, insya Allah saya siap hari Senin Pak Muiz. Nanti Pak Muiz tinggal mengabari saya ketika Pak Muiz membutuhkan saya untuk berbincang-bincang lagi, saya siap sedia. Dan saya juga terinspirasi dengan Pak Muiz, saya ikut semangat juga nih Pak Muiz.
Iya, Ibu, saya juga terima kasih dengan ngobrol ini. Alhamdulillah saya punya wawasan terbuka pengetahuan saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang saya hadapi ini. Sama-sama Pak Muiz, terima kasih banyak juga. Baik Pak Muiz, karena waktu kita terbatas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Muiz, Bu Umi. Ini Bu Umi selaku coach, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Nah, terima kasih Pak Eka. Jadi yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi bersama Pak Muiz dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan yaitu dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan membantu coach dalam membuat rencana untuk menemukan solusinya Pak Eka. Ya, luar biasa sekali Ibu. Dalam catatan observasi saya sama ya, artinya saya lihat bahwa Ibu selaku coach sudah melakukan presence atau kehadiran penuh, badan pikiran Ibu selaras dalam melakukan coaching. Yang saya lihat seperti itu. Terus kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, lebih banyak mendengar dan lebih sedikit bicara. Artinya bebas dari judgement juga, asumsi dan asosiasi. Kemudian pada pertanyaan berbobot, Ibu juga mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan dan menggugah orang untuk berpikir, dapat menstimulasi atau memunculkan ide-ide dari kunci yang itu sendiri sehingga menjadi dorongan atau penguatan solusi yang kunci sampaikan. Demikian yang terakhir, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu selaku coach? Ya, baik Pak Eka. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu satu, tentunya saya ingin mengembangkan diri saya ketika melakukan coaching itu kondisi saya kehadiran penuh. Jadi saya fokus, konsentrasi dengan masalah yang disampaikan oleh Kuci tanpa saya harus memikirkan masalah yang lain. Dan yang kedua, saya ingin mengatur emosi dalam diri saya sendiri dalam mendengarkan aktif tanpa harus memotong pembicaraan yang disampaikan oleh Kuci. Dan yang ketiga, saya ingin menggali dan mengeksplor lagi agar bisa memberikan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif tadi, Pak Eka. Oke, luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Untuk sesi berikutnya, Pak Eka sebagai coach, Bu Umi sebagai kunci, dan saya sebagai pengamat. Ya, silahkan Pak Muiz. Bisa dimulai ya, Bapak Ibu ya. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Eka dan Bu Umi? Alhamdulillah, kabar baik Pak Muiz. Alhamdulillah, masih tetap semangat ya menghadapi aktivitas-aktivitas yang menyibukkan ya Pak Ibu. Selalu semangat. Harus tetap semangat ya. Iya. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan kegiatan coaching di mana nanti saya bertugas sebagai pengamat, nanti Pak Eka bertugas sebagai coach dan Bu Umi bertugas sebagai kunci. Seperti itu ya. Ya, saya selaku pengamat sebelum kegiatan coaching dimulai akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Eka selaku coach. Siap ya Pak Eka ya? Siap Pak Muiz. Monggo. Hai. Terima kasih Pak Eka. Pertanyaan pertama Pak Eka.
Pak Eka dalam melakukan kegiatan coaching nanti, di mana Pak Eka sebagai coach, rubrik apa yang akan Pak Eka gunakan dalam kegiatan coach pada malam hari ini? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam model Tirta ini, yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci. Gitu Pak Muiz. Iya, ada 3 ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan kunci. Iya. Kira-kira apa indikatornya itu seperti apa Pak Eka, indikator dari ini? Untuk mendengarkan aktif itu berarti bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu maksudnya selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian memberdayakan coaching itu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Itu Pak Muiz. Iya, betul sekali ya, luar biasa yang akan ditekan oleh Pak Eka. Ada 3 rubrik penilaian, sekaligus tadi sudah dijelaskan indikatornya. Nah ini kira-kira Pak Eka, kompetensi yang spesifik yang mana yang akan lebih Pak Eka kembangkan atau tonjolkan dalam kegiatan pada malam hari? Kompetensi yang akan dikembangkan, yang pertama kehadiran penuh atau presence. Jadi kemampuan saya untuk hadir sepenuhnya, badan, pikiran, hati selaras ya pada saat melakukan coaching. Kemudian mendengarkan aktif, saya akan coba lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengarkan, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot kaitannya dengan menstimulasi atau memunculkan hal-hal yang belum terpikir sebelumnya. Gitu Pak Muiz. Ya, terima kasih kepada Pak Eka yang sudah memberikan jawaban kepada saya selaku pengamat dalam proses kegiatan atau sebelum coaching. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Eka dan Bu Umi. Saya akan mencoba mengamati kegiatan coaching panjenengan dengan mencatat beberapa hal-hal yang perlu dicatat sesuai dengan indikator yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat sore Bu Umi. Selamat sore Pak Eka. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya nih. Ya Pak Eka, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Eka sudah berkenan hadir ketika saya tadi WA untuk kita ngobrol di sini ya Pak Eka ya. Ya. Kita akan coaching sebentar nih Bu Umi ya. Kira-kira Ya, Bu Umi ingin ngomongin apa nih sore ini? Ya nih Pak Eka, akhir-akhir ini jujur saya itu ada pikiran yang mengganjal. Jadi membuat saya kadang kurang bersemangat ketika saya hadir di kelas Pak Eka. Kurang bersemangatnya itu karena apa Bu Umi? Ya, jadi begini Pak Eka, di kelas saya itu kan jumlah siswanya 28. Dari 28 siswa itu, siswa yang perempuan hanya 9 anak. Nah, jadi mayoritas itu sisa yang 19 itu kan siswa putra. Nah, setiap hari itu selalu aja ada kegaduan setiap hari, selalu ada, tidak pernah sehari itu siswa itu untuk tenang dalam pembelajaran, mesti ada yang terjadi di kelas seperti itu Pak Eka. Jadi karena jumlah siswanya antara putra dan putri tidak seimbang, itu sering terjadi kegaduhan gitu ya Bu Umi ya?
Ya, Pak Eka, benar sekali. Iya, karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Umi dapat dari akhir percakapan kali ini? Iya, saya mengharapkan nanti saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak Eka. Karena sebelum-sebelumnya memang guru lain juga mengalami hal seperti ini, tapi setiap ada rencana apa, mereka tidak berhasil. Dan ini saya punya rencana, punya harapan bisa menemukan solusi ketika berbicara dengan Pak Eka setelah ini. Oh, ya ya ya. Menurut Bu Umi itu terkait dengan jumlah yang tidak seimbang dan kegaduhan, itu kira-kira yang membuat mereka bisa gaduh itu apa, Bu Umi? Mohon maaf Pak Eka, suaranya kurang jelas. Bisa diulang? Oke. Menurut Bu Umi, yang membuat gaduh ya anak-anak tersebut itu secara spesifik bisa disampaikan enggak? Ya, Pak Eka. Jadi mereka itu setiap hari, kalau pagi masih bisa dikondisikan ya Pak, mungkin karena keadaannya juga mereka masih baru berangkat dari rumah. Kalau jam-jam pertama itu masih bisa dikondisikan. Setelah istirahat pertama, nampaklah sedikit. Setelah istirahat mereka dari kantin, kompak bersama-sama 19 anak itu masuk ke kelasnya selalu setelah bel berbunyi itu jaraknya lumayan lama. Nanti jika ditanyakan alasannya masih makan belum selesai dan sayang kalau makanannya dibuang, ada aja alasannya. Nah, nanti setelah istirahat kedua atau jam terakhir mulai lagi. Mungkin karena suasana kelas juga semakin panas, anak-anak juga semakin menambah gaduh. Seperti itu Pak Eka setiap harinya. Menurut Ibu, kaitannya dengan kegaduhan ini, penyebabnya hanya karena seperti itu atau ada faktor lain, Ibu? Ya, jadi saya sebelumnya sudah pernah mendatangi salah satu wali murid untuk menanyakan sikap-sikap putranya, dan mereka pun sepertinya angkat tangan dan meminta guru untuk menyelesaikannya supaya anak-anak tersebut kembali menjadi anak yang baik, mempunyai karakter yang baik. Karena orang tua mereka merasa di rumah pun kewalahan, seperti itu Pak Eka. Ya ya ya. Berarti Ibu sudah mencoba menggali sampai ke wali muridnya gitu ya? Sudah Pak Eka. Kira-kira langkah seperti apa yang akan Ibu Umi selanjutnya lakukan? Ya, jadi saya punya rencana, saya ingin melakukan pendekatan terhadap mereka. Jadi nanti saya akan sharing, berbicara dari hati ke hati. Jadi kita berbicaranya bukan dalam suasana atau situasi yang resmi. Nanti mungkin saya ajak ke suatu tempat yang mungkin mereka membuat nyaman. Nanti saya akan sharing berbicara selayaknya saya sebagai orang tua, berbicara terhadap anak. Nah, apa sih penyebab selama ini mereka selalu melakukan indisipliner? Kok sepertinya mereka merasa bangga ketika mereka melakukan indisipliner itu, sepertinya mereka, oh, nih, aku nih hebat, seperti itu. Jadi nanti saya akan bertanya seperti itu Pak Eka kepada mereka. Kira-kira ada lagi nggak selain sharing dengan siswa atau dengan murid dari hati ke hati untuk menemukan masalahnya? Iya Pak Eka. Jadi setelah saya melakukan pendekatan terhadap mereka, mungkin nanti saya akan ajak mereka membuat kelas impian apa sih yang mereka harapkan. Kemudian kita akan membuat keyakinan kelas yang nanti disepakati oleh seluruh warga kelas bersama anak putri juga. Berarti ada dua ya Bu ya. Yang pertama sharing, bicara dari ke hati, terus kemudian yang kedua itu membuat keyakinan kelas gitu Bu Emi. Iya Pak Eka, benar sekali. Dari dua itu, kira-kira mana yang akan lebih dulu dikerjakan Bu Emi? Iya, jadi mungkin
saya akan mengambil yang pertama, yaitu saya akan melakukan pendekatan sharing terhadap anak-anak dulu Pak Eka. Kebetulan besok jam agama akan ketika mereka besok rencananya ada jadwal sholat duha berjamaah. Nanti saya juga akan ikut berjamaah sholat duha juga, karena kebetulan saya jam kosong, saya akan masuk ke dalam jam agama tersebut. Nanti mungkin setelah kegiatan sholat duha, saya akan melakukan pendekatan terhadap mereka. Kira-kira dari apa yang direncanakan Ibu, ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk langkah-langkah selanjutnya? Ya, tentu saja saya akan mengkomunikasikan dulu terhadap kepala sekolah, beliau selaku pimpinan di sekolah, dan saya akan menyampaikan masalah yang saya hadapi ini. Kemudian ada juga terhadap guru agama. Kebetulan besok kan jam agama, saya juga akan mengikuti untuk salat duha berjamaah. Nanti saya ikut dan nanti saya akan menyampaikan juga kepada guru agama. Dan guru agama itu backgroundnya setiap sore juga menjadi salah satu ustadz di pondok pesantren. Mungkin beliau bisa juga sekalian memberikan santapan rohani supaya hati mereka tersentuh, seperti itu Pak Eka. Terima kasih Bu Umi. Sampai pada titik ini kira-kira apa yang didapat Bu Umi dari obrolan yang pendek ini? Ya Pak Eka, terima kasih sekali. Setelah saya berbincang dengan Pak Eka sore ini, saya mendapatkan penguatan dan saya mendapatkan titik cerah. Apa sih yang harus saya lakukan sebagai guru? Karena kemarin saya merasa, saya kok merasa seperti guru yang gagal seperti itu. Masa iya saya seperti guru-guru kelas lain yang merasa ini angkatan ini kan dari kelas 1 memang sudah terkenal seperti itu Pak. Waduh, banyak putranya sangat aktif di sini, bukan aktif dalam pembelajaran ya Pak. Aktifnya di sini aktif dalam kegiatan yang tanda kutip kurang disiplin seperti itu. Jadi gimana saya harus bisa menyelesaikan masalah ini dan jangan sampai seperti guru lain hanya mengeluh tapi ketika itu tidak ada hasilnya. Jadi terima kasih saya mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan setelah pembicaraan ini Pak Eka. Kira-kira kapan akan dilakukan Bu Umi? Langkah yang Bu Umi Suaranya terputus Pak Eka. Langkah yang Bu Umi sampaikan tadi kira-kira kapan akan dikerjakan? Oh iya, insya Allah secepatnya Pak Eka. Saya akan secepatnya melakukan apa yang menjadi langkah-langkah rencana saya tadi. Jadi kebetulan besok hari Selasa ada mapel agama dan paginya ada kegiatan sholat duha berjamaah. Nanti saya akan melakukannya besok pagi Pak Eka. Ya. Kira-kira cukup ya Bu Umi ya? Ya Pak Eka, terima kasih banyak. Pak Eka sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Pak Eka, bisa meluangkan waktu untuk saya berbagi keluh kesah saya, mau mendengarkan cerita saya sudah sedikit lega, sudah tidak galau lagi Pak Eka. Terima kasih banyak. Ya, saya juga sampaikan terima kasih Ibu. Nanti selanjutnya saya akan menghubungi Ibu lagi kaitannya dengan setelah langkah-langkah yang Ibu lakukan. Nanti kedepannya saya akan ingin mendengarkan apa hasilnya, itu seperti itu ya Bu ya. Siap Pak Eka, nanti saya akan menghubungi Pak Eka setelah kegiatan ini saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eka dan Bu Umi yang sudah melaksanakan proses coaching ya. Proses coaching berjalan dengan sangat lancar, baik. Walaupun tadi mungkin ada sedikit kendala dengan suara, yaitu hal yang sudah biasa lumrah terjadi ketika sesi daring kan seperti itu ya. Pak Eka, ini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan kepada Pak Eka selaku coach ya. Ini apa sih yang tadi sudah Pak Eka lakukan ketika
proses coaching pada hari ini? Saya sudah melakukan langkah-langkah coaching model Tirta. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Gitu Pak Muiz. Iya. Betul sekali Pak Eka, berdasarkan hasil pengamatan saya dan catatan saya selama proses coaching, saya sudah mencatat atau menemukan Pak Eka sudah melakukan proses mendengarkan secara aktif, yaitu dengan tidak memotong pembicaraan dari kunci, kemudian bebas dari judgement, asosiasi, dan asumsi. Pak Eka juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu memberikan pertanyaan yang berbeda di setiap kali kunci selesai dari pembicaraan tersebut. Pak Eka juga mampu menggali ide dan mengeksplor kunci lebih dalam lagi. Di indikator yang ketiga, memberdayakan kunci. Ini sangat terlihat sekali dari praktek coaching tadi ya, di mana Pak Eka selaku coach itu meminta kunci untuk memikirkan sendiri apa yang harus dilakukan. Kemudian kunci aktif menyampaikan pendapat. Kunci juga semakin mampu menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang jelas kunci juga semakin semangat untuk melakukan proses coaching pada kegiatan selanjutnya dan mampu membuat rencana refleksi diri. Luar biasa sekali Pak Eka dan Bu Umi ya. Terima kasih. Kemudian ya, ini Pak Eka, apa namanya, kira-kira hal apa sih yang ingin Pak Eka tingkatkan lagi setelah melakukan proses coaching ini? Dari proses coaching yang tadi sudah kita lakukan, saya ingin lebih meningkatkan kompetensi presence. Yang pertama itu kehadiran penuh, menurut saya masih perlu ditingkatkan. Badan, pikiran, dan hati saya harus lebih selaras dalam melakukan coaching. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif, tidak hanya aktif lah, mendengarkan dari hati kayak gitu, biar dalam menyimak atau mendengar lebih sering mendengar daripada berbicara, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Kemudian yang terakhir, saya ingin meningkatkan pertanyaan berbobot ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu dari hasil mendengarkan, kemudian nanti pertanyaan itu bisa menstimulus atau memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Itu yang ingin saya tingkatkan selanjutnya Pak Muiz. Iya, terima kasih kepada Pak Eka dan Bu Umi yang telah melaksanakan sesi coaching pada malam sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat terutama bagi Bu Umi selaku coach. Semoga dapat menemukan solusi-solusinya sendiri. Dan semoga Pak Eka juga mampu meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam proses coaching ini di coaching-coaching yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.